mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pernyataan kader senior PDIP yang menjabat Ketua DPRD DKI Prasetyo yang menyinggung soal telur asin, produk unggulan Brebes dan Tegal Jawa Tengah membuat berang warga Brebes dan melaporkannya ke polisi. Apakah ini pertanda PDIP akan tumbang di pemilu 2024? Mengingat Jawa Tengah diklaim sebagai lumbung suara banteng. Apalagi sebelumnya Megawati dan Puan sudah membuat marah publik atas pernyataannya. Nah, mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Mari kita saksikan video berikut ini. Dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politikus senior PDIP Prasetyo Edi Marsudi menyinggung produk unggulan Kabupaten Brebes dan Tegal Jawa Tengah, yakni telur asin. Daripada kunker atau kunjungan kerja ke Brebes, Tegal, beli telur asin, kentutnya bau, mendingan berangkat kami ke luar negeri, ucap Prasetyo. Pernyataan itu dianggap menghina dan melecehkan warga Brebes dan Tegal yang bangga dengan produk telur asin yang telah terkenal secara nasional dan internasional. Lantaran itu, pada Jumat sore 11 Agustus 2023, sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Brebes mendatangi Polres Brebes untuk melaporkan Prasetyo. Kuasa hukum warga Ahmad Soleh menyebut, kliennya melaporkan Prasetyo karena ucapannya dianggap melukai masyarakat Brebes. Menurutnya, statement itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat dan merendahkan daerah lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 4 huruf B angka 1, 2, dan 3 dari undang-undang tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan rasa benci atau kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana paling lama 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Laporan itu pun dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Stefanus Satake Bayu. Ya, betul sudah dilaporkan, ujar Stefanus saat dihubungi inilah.com pada Sabtu 12 Agustus 2023. Atas kasus Prasetyo tersebut, muncul pertanyaan publik, apakah ini pertanda kekalahan PDIP di pemilu 2024? Mengingat Jawa Tengah selama ini diklaim lumbung suara banteng justru digembosi sendiri oleh kadernya. Berdasarkan data Kompas pada pemilu 2019, PDIP berhasil menguasai 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. 5 kabupaten kota di Jawa Tengah juga berhasil masuk dalam 10 peringkat pengumpul suara terbanyak PDIP. Perolehan suara PDIP di Jawa Tengah hampir mencapai 21% dari total suara nasional yang berhasil dikumpulkan PDIP. Pada pemilu 2014, khusus di Jawa Tengah, PDIP peroleh 4,3 juta suara dan di pemilu 2019 menjadi 5,7 juta suara. Kabupaten yang menambah perolehan suara PDIP pada pemilu 2019 yaitu Kabupaten Jepara, Kudus, Kebumen, Kendal, dan Tegal. Adapun kabupaten kota yang masuk peringkat 10 besar perolehan suara PDIP di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Wonogiri, dan Boyolali. Pada pemilu 2019 lalu, perolehan suara terbanyak adalah Kabupaten Brebes sebanyak 328 suara. Melihat fakta tersebut, Brebes dan Tegal merupakan lumbung suara PDIP di Jawa Tengah. Namun ironisnya menjelang pemilu 2024, Prasetyo justru mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina warga setempat. Kasus Prasetyo itu pun menambah deret panjang pernyataan elit PDIP yang membuat marah wong cilik. Pada 2020 lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengeluarkan pernyataan yang dianggap meragukan komitmen masyarakat Sumatera Barat atau Sumbar terhadap Pancasila.
Hal itu dilontarkan Puan di sela pengumuman pasangan Cagup-Cawagup Sumbar dukungan PDIP yakni Mulyadi dan Ali Muhni pada Rabu 2 September 2020. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, ucap Puan. Tak pelak, masyarakat Sumbar pun geram. Puan menuai kecaman dan publik menuntut permintaan maaf dari Puan. Tak lama, PDIP menyampaikan permintaan maaf. Yang dimaksud Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pancasila harus dibumikan, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun publik terlanjur kecewa dan marah. Anggota DPD dari Sumbar, Emma Yohana, menilai Puan meragukan komitmen Sumbar terhadap Pancasila. Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD di RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap negara Pancasila, kata Emma kepada wartawan di Padang pada Kamis 3 September 2020. Selain itu, Emma pun menganggap pernyataan Puan telah memposisikan Sumatera Barat sebagai pendatang baru di NKRI. Pernyataan itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan negeri ini, sesungguhnya siapa? Hanya dia. Anggota DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon pun ikut menyentil Puan. Hanya orang-orang yang tak membaca dan mengerti sejarah yang masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila, kata Fadlizon dalam akun Twitternya @Fadlizon pada Kamis 3 September 2020. Belum selesai kekesalan publik soal pernyataan Puan tersebut, pada Kamis 16 Februari 2023 dalam Seminar Nasional Pancasila dalam tindakan berjudul Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjadi narasumber pada acara tersebut tiba-tiba mengkritik ibu-ibu pengajian. Saya lihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian sampai kapan toyo? Anak ke Arab diapake? Maksudnya anaknya mau diapain? Kata Mega. Mega berharap ibu-ibu yang ikut pengajian tidak lupa memperhatikan anak mereka. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral di sosial media. Tidak sedikit netizen yang heran dan menyayangkan ucapan mantan Presiden RI kelima itu. Ustadz Abdul Somad menyentil Megawati dengan menuliskan kisah hidup ibundanya yang gemar datang ke majelis taklim untuk menuntut ilmu. Sejuk hatiku mendengar pengajian mereka, cerita emak sambil menyebut nama-nama ustadznya. Ku ingat sampai sekarang. Tulis UAS di akun sosmed @ustadzabdulsomad official. UAS melanjutkan, selain gemar datang ke majelis ilmu, Ibu Ustadz Abdul Somad juga kerap mengundang makan para guru yang memberikan tausiah ke kampung-kampung. Sementara Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fatur Rahman Kamal mengatakan, kegiatan pengajian yang digemari ibu-ibu bukan semata-mata berdimensi spiritual keagamaan yang simbolik, tapi dituangkan dalam semangat kepedulian sosial yang tinggi. Inilah budaya gotong royong yang sesungguhnya yang berangkat dari kesadaran ta'awun dan takaful sesama warga, masyarakat, dan bangsa. Bahkan kepada orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun, kata Fatur Rahman kepada Republika pada Selasa 21 Februari 2023. Menurutnya, masalah stunting yang utama merupakan masalah gizi terkait dengan kemiskinan, dan soal kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Di sini kebijakan dan keberpihakan negara sangat dibutuhkan masyarakat, jelasnya. Dengan segala hormat bahwa apa yang disampaikan Ibu Megawati terdapat missing point antara maksud yang diharapkan dengan contoh yang diberikan, sungguhnya. Ia menegaskan para elit negeri ini seharusnya memiliki sensitivitas dan rasa empati yang tinggi
Sebab sangat banyak aktivitas-aktivitas keagamaan yang dimotori dan digerakkan oleh ibu-ibu justru mendatangkan manfaat yang sangat besar dalam pemberian santunan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Baik di desa maupun di perkotaan, dari persoalan gizi, edukasi masyarakat marginal, santunan anak-anak terlantar, fakir miskin, para janda, sampai pemberian beasiswa pendidikan perangkat. Pihaknya pun berharap agar seorang politisi sebaiknya menyampaikan narasi yang membangun, terlebih di masa menjelang pemilu 2024 ini. Kita semua mengetahui bahwa beliau, maksudnya Megawati, adalah seorang tokoh politik yang sangat sentralistik dan bahkan sangat karismatik. Kita tentu berharap kepada para politisi agar menyampaikan narasi yang membangun aura positif di tengah warga bangsa yang majemuk ini. Selanjutnya, selain itu, Fathur Rahman juga berharap agar seorang tokoh politik tidak kehilangan kendali dan kontrol diri dalam merespon dinamika masyarakat. Para elit tidak perlu memberikan respon dan komentar yang impulsif tanpa pertimbangan matang dan bahkan di luar kesehatan nalar publik. Ia pun meminta para elit tidak perlu menyampaikan narasi maupun komentar, baik sadar maupun tidak sadar, yang bisa saja dipahami publik sebagai pertanda kekhawatiran yang berlebihan, apalagi merasa terancam hanya karena masyarakat yang semakin religius. Bahkan tidak perlu pula melakukan rasionalisasi, baik dalam ucapan maupun tindakan untuk sebuah pembenaran, sesuatu yang memang sejatinya tidak rasional dan tidak berkaitan. Jangan sampai hanya karena suatu istilah sedang populer seperti stunting, lalu dirasionalisasi sedemikian rupa, seolah-olah ada stunting di balik pengajian ibu-ibu. Padahal tak lebih dari sekedar memenuhi hasrat psikologis yang semu paparnya. Bila narasi seperti ini tidak segera dihentikan, jangan salahkan publik menilainya sebagai ketakutan yang tidak rasional terhadap Islam atau Islamofobia jelasnya. Nyatanya, kini publik menilai perilaku kader Banten tampaknya tidak berubah dalam melontarkan narasi yang tidak produktif, bahkan cenderung berbau sara seperti pernyataan Prasetyo yang diadukan warga Brebes ke polisi. Nah, apakah ini benar-benar pertanda PDIP akan tumbang di pemilu 2024? Walau alam bisawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.